Hai. Nah, ini adalah contoh planning itinerary yang aku bikin setiap kali aku mau trip. Ini adalah itinerary Europe yang aku lakukan di tanggal 25 Mei sampai 6 Juni 2019. Jadi, first dulu, ini di kolom A ada tanggalnya, di kolom B ada eventnya, ada acaranya, misalnya pagi sampai ke sore mau strolling, malamnya perjalanan dari Paris ke Milan, dan sebagainya. Lalu di kolom C ada transportationnya, misalnya mau naik Damri, mau naik train, atau kombinasi train dan bus. Di kolom D ini time transport, jadi perkiraan waktunya lah kira-kira, supaya kalian lebih ke manage lagi liburannya, nggak buang-buang waktu. Di kolom E ini ada duration, sifatnya tentatif, bisa dibikin bisa enggak, tapi nggak terlalu pengaruh kok. Lalu di kolom F ini ada price transportation, misalnya kalian naik Jambi 50.000, terus flightnya sendiri PP 8.079.500. Di kolom G ini ada sistem accommodationnya, misalnya tanggal 26 Mei aku nginepnya di Le Montclair Montmer, itu harganya ada di kolom H nih, harga dari accommodationnya. Nah, kalau night on bus itu artinya aku naik bus malam, jadi nginepnya di bus gitu. Kira-kira kayak gini. Dan di bawah nanti kalian bisa jumlahin nih totalan dari transportationnya berapa dan totalan dari accommodationnya berapa, jadi lebih enak untuk ngebudgetin planningnya. Hai guys, ketemu lagi di YouTube channel aku Ivy. Sebelum kita mulai ke pembahasan kita, aku mau ngucapin selamat datang lagi di YouTube channel aku. Semoga konten yang aku sajikan tuh bermanfaat, bikin kalian happy nontonnya. Syukur-syukur kalau misalnya konten aku ini bisa menginspirasi kalian. Terus hari ini nih, aku pengen bahas tentang tips traveling, khususnya untuk yang mau ke Europe. Nah, tapi sebelum aku masuk ke tips-tips traveling aku mohon bantuan dan supportnya untuk like, subscribe, dan tinggalin komen juga ya. Makasih. Nah, kita langsung ke topik pembahasan kita. Jadi, sesuai judul di bawah, aku bakal ngebahas tentang trip aku ke Europe. Nah, jadi trip yang aku lakuin ke Europe itu di tahun 2018, tepatnya itu dari tanggal 28 Mei 2018 sampai tanggal 10 Juni 2018. Jadi kira-kira 12 hari ya. Di 12 hari itu total aku mengeluarkan 13 juta. Nah, 13 juta itu kita pergi ke 4 negara. Kebetulan aku sama teman aku berdua. 4 negara itu mana aja? Jadi yang pertama kita mendarat di Paris, lalu ke Italia, lalu ke Austria, lalu ke Swiss. Nah, aku mulai dari awal nih ya. Kenapa sih aku berniat untuk pergi ke Eropa? Jadi memang dari awal tuh aku udah kepingin banget nge-trip ke Europe. Cuman hambatannya adalah yang pertama, tiketnya itu mahal banget. Jadi normalnya itu tiket PP itu 10 sampai 12 juta untuk pesawat yang bagus ya. Jadi kebetulan aku tuh emang nggak terlalu suka naik budget airplane, nggak terlalu suka naik pesawat yang backpack budget gitu loh. Jadi kenapa sih nggak mau naik kayak gitu? Bukannya kenapa-napa, cuman kalau aku pribadi untuk perjalanan jauh aku prefer yang nyaman. Nah, untuk budget airplane kan, jadi dia tuh jarak antara kaki kita sama kursi depannya tuh kayak mepet banget. Nah, itu tuh untuk perjalanan lebih dari 4 jam itu tuh aku ngerasa pegel banget dan nggak nyaman aja gitu. Jadi wah, kayaknya aku nggak pengen deh untuk naik budget airplane, pengennya naik pesawat yang sekalian enak untuk aku gitu. Waktu itu aku inget banget di bulan Maret, Traveloka lagi banyak banget gebiar sale tiket pesawat, dan aku ngeliat, aku iseng-iseng aja nyari rute aku dari Jakarta ke Paris, Jakarta ke Italia, Jakarta ke bandara di Swiss, dan agak kaget karena pas aku lihat dari Jakarta ke Paris itu hanya 8 juta untuk tiket PP.
yang pada saat itu murah banget karena maskapainya Etihad. Etihad itu udah enak banget gitu loh, enak, nyaman, terus untuk delay itu jarang banget. Jadi wah, ini murah banget gitu. Hal yang pertama aku lakukan adalah kontak temen, siapa nih yang kira-kira bakal bisa pergi sama aku gitu. Terus ketemulah satu temen yang dia mau pergi bareng gitu kan. Lalu kami langsung berniat untuk mengajukan visa Schengen. Jadi kalau kalian trip ke Eropa, itu visa yang diperlukan adalah visa Schengen. Visa Schengen itu bisa ke negara mana aja, ada pengecualiannya. Cuman aku kurang ngeh itu apa aja, cuman sedikit lah pengecualiannya gitu. Lalu aku lihat syarat-syaratnya. Aku jabarin ya satu demi satu nih syarat-syarat untuk apply visa. Yang pertama, itu kalian harus punya bukti fisik dari bookingan tiket pesawat kalian. Tapi nggak perlu khawatir, kalian nggak perlu real ngebooking tiket pesawat. Jadi kalian cukup dari Agoda search pesawat, booking, itu tuh bisa pay later. Jadi bookingan kalian bisa nggak hangus dalam jangka waktu 2-3 hari gitu. Lalu yang kedua, untuk nge-apply visa, kalian juga perlu bookingan fisik akomodasi kalian atau hotel atau tempat kalian menginap lah gitu. Kebetulan di Agoda juga bisa virtual booking. Jadi kalian booking dulu, nanti bayarnya bisa menunggu 2-3 hari lah sampai bookingan itu hangus. Jadi aku booking virtual itu di Agoda, baik tiket pesawat dan tiket akomodasi aku selama 12 hari itu. Terus yang ketiga, kalian butuh surat rekomendasi dari bank. Itu hal yang simple banget, kalian cukup datang ke bank. Aku waktu itu sih kebetulan BCA, jadi aku datang langsung ke BCN Kelapa Gading. Terus aku info kalau aku tuh butuh surat untuk pengappaian visa Schengen aku. Dia udah tahu, jadi hanya nunggu sekitar setengah jam itu udah dikasih suratnya. Lalu yang keempat, kalian harus menyusun itinerary kalian dan di print ya. Jadi itinerary itu akan membuktikan nih kalau kalian tuh kesana tuh memang punya tujuan untuk liburan, bukan buat stay. Makanya kan dari lembaga visanya juga kan mensyaratkan untuk kalian punya tiket pesawat, tiket akomodasi, karena tuh di sana banyak banget lonjakan-lonjakan yang tadinya turis mau liburan, kebablasan malah jadi tinggal di sana. Bahkan ada yang mencari peruntungan jodoh di sana gitu loh. Jadi pemerintah sana menghindarilah hal-hal penumpukan populasi di sana yang awalnya jadi dari turis malah jadi menetap di sana. Makanya mereka butuh semacam justifikasi lah kalau misalnya kita ke sana tuh pure buat liburan. Lalu lanjut yang kelima, itu kalian harus punya bukti rekening. Jadi nanti akan melampirkan 3 bulan rekening koran di bank kalian. Terus ini yang sebenarnya bikin aku pas nge-apply itu rada jiper, karena kan aku ngelihat di blog atau vlog orang itu tuh untuk ke Europe tuh berapa sih yang dana yang harus ada di rekening kalian, dan itu tuh berkisar antara 25-40 juta. Gak ada yang di bawah itu info-infonya. Terus sementara pada saat itu di saldo di bank aku hanya ada sekitar 9 atau 10 juta. Aku kayak aduh gimana ya. Cuman ya kalau aku pada saat itu ya udah jalan aja gitu, coba aja. Kalaupun gagal ya aku paling kehilangan duit visa itu sekitar 2 jutaan lah waktu itu ya. Jadi aku tetap nge-apply, aku tetap memproses ngeprint buku tabungan aku selama 3 bulan itu ke BCA, aku tetap lampirkan gitu. Terus yang ke-6, kalian harus punya asuransi perjalanan. Jadi waktu itu aku pakai asuransi dari ACA. Kenapa sih harus pakai asuransi perjalanan? Itu menurut aku sangat berguna banget, karena pada saat aku traveling itu kejadian tas aku hilang di Italia. Dan itu tuh benar-benar asuransinya nge-cover dari biaya penggantian paspor,
dari biaya yang hilang. Jadi kayak tas aku masih punya kwitansi tas aku bisa ngerembes ke asuransinya. Isian dalam tas selama kita masih punya bon pembeliannya itu tuh bisa dirembes senilai barang yang kamu beli tuh gitu loh. Jadi tuh berguna banget lah, biar kamu pun kalau ada misfortune kamu nggak terluntang lantung di negeri orang gitu. Dan kenapa aku pilih Aca, pada saat itu ketika aku compare, itu Aca yang paling murah dan benefitnya ya bagus lah, menutupi lah gitu loh, so gitu, nggak jelek-jelek banget. Jadi aku pakai Aca waktu itu, dan menurut aku klaimnya cepet, karena aku waktu itu klaim pas aku masih di sana, dia nginfoin kamu baru bisa klaim kalau kamu udah sampai Indonesia. Nah, aku sampai di Indonesia langsung aku urus proses klaimnya, dan dalam waktu kalau nggak salah 7 sampai 8 hari itu semua biaya itu tuh udah langsung ke transfer ke rekening aku. Jadi menurut aku cepet banget, dan agen aku tuh sangat helpful banget gitu. Lalu selanjutnya yang kamu butuhin udah pasti paspor. Lalu foto. Pasti pada penasaran dong, kok bisa hanya 13 juta ke 4 negara tersebut. Nah, first thing to do yang harus banget dilakuin pada saat kalian nge-planning traveling kalian adalah bikin itinerary. Aku sendiri punya itinerary itu terbagi ke dalam 4 kolom. Yang pertama itu time, jadi jam berapa sampai jam berapa. Yang kedua itu destination, jadi misalnya di Paris ke cafe mana, lalu ke museum mana, lalu misalnya mau nonton musik di mana. Lalu yang ketiga itu transportation, jadi aku berapa transportasinya, misalnya naik bus segini. Lalu kolom yang keempat yang terakhir itu akomodasi, aku nginep di mana dan harganya gitu. Nah, setelah aku udah nyusun itinerary aku kemana-kemana, aku beralih dong ke kolom yang sebelahnya untuk tiket bus. Ada beberapa tiket bus yang bisa aku pesan online dari Indonesia. Itu kemarin aku ada berbantuan dari aplikasi Klook, lalu ada juga yang aku booking dari websitenya langsung, jadi bayarnya pakai CC. Lalu ada beberapa yang nggak bisa di booking dari Indonesia, jadi harus di sana. Ya udah, tapi aku udah tahu range harganya karena aku udah survei dari blog orang, dari vlog orang juga, jadi aku bisa ngasih budget exactnya berapa gitu. Lalu akomodasi sendiri aku full booking dari Indonesia. Jadi aku booking dari 2 aplikasi, yang satu Agoda, yang satu Hostel Booker. Dari Hostel Booker ini sebenarnya lebih murah dari Agoda, tapi dia nggak bisa di cancel itu. Jadi beberapa aku yang ragu-ragu aku dari Agoda aja, beda-beda 70 sampai 100.000, tapi kalau di cancel aku dapat refund full gitu. Setelah aku jumlahin dari transportasi, dari akomodasi, dari estimasi makan aku, itu aku butuh uang 23 juta untuk melaksanakan trip itu. 23 juta itu sudah include semua ya, sudah termasuk visa, sudah termasuk tiket pesawat dan lain-lain sebagainya. Lalu aku rasa itu masih terlalu besar buat aku. Kebetulan pada saat itu aku masih kerja, masih ngantor. Teman-teman yang tahu aku bakal cuti dan bakal pergi ke Europe itu tuh beberapa nitip barang ke aku, semacam just tip lah ya. Dan di situ tuh aku dapet keuntungan bersih sekitar 7 sampai 8 juta. Berarti kan aku 23 juta untuk alokasi trip. 23 dikurang 8 juta itu 16 juta. Berarti aku harus mengeluarkan 16 juta lagi karena kan aku dapat untung bersih. Untuk yang just tip ini, teman-temanku yang nitip itu aku batasi karena aku juga harus melihat kalau misalnya bagasi aku itu kapasitasnya hanya 20 kilo, jangan sampai lebih karena aku akan kena ekstra lagi. Itu pertimbangan pertama. Pertimbangan kedua, aku tidak menerima barang-barang yang mahal banget karena nanti akan bermasalah di bea cukai, bakal bermasalah di bandara juga kan, ketahan bisa aja. Yang ketiga, aku juga mempertimbangkan jarak dari penginapan aku atau destinasi aku ke toko-toko yang mereka mau just tip itu. Jadi aku search dulu nih, misalnya ada yang nitip micellar water merek La Roche-Posay
Itu adanya di apotek A. Nah, di apotek A ini jauh nggak dari tempat aku? Kalau terlalu jauh, aku nggak ngambil karena balik lagi tujuan aku liburan dan aku pengennya ya 80% liburan lah, 20%-nya baru just tip gitu. Lalu setelah dihitung-hitung keuntungan bersihku 8 juta, berarti kan tadi sisa 16 juta lagi nih. Aku masih ngerasa kok masih agak besar ya expense-nya. Di mana nih aku harus neken? Jujur aku nggak mau neken di makan karena ya aku jarang banget traveling sejauh itu, dan aku pengennya makannya tuh aku makan makanan khas sana, croissant, pasta, itu tuh yang aku suka semua. Jadi mumpung lagi di sini aku ngerasain makanan signature mereka lah gitu. Jadi aku memutuskan daripada aku cut expense aku harus nyari pemasukan tambahan lain dari mana nih gitu kan. Masih ada 16 juta lagi. Terus ketika aku lagi mikir, ada teman aku dari Itali, jadi aku satu sekolah sama dia. Pas dia ngeliat postingan aku open just tip, dia ngontek aku, bisa nggak bawain barang dari Indonesia ke Itali. Jadi orang tuanya ngirimin dia makanan-makanan Indonesia itu mau dikirim ke Itali karena dia lagi kuliah di sana. Aku bilang oke. Jadi kan lumayan ya, aku punya angkutan dari Indonesia ke Itali dan aku juga punya angkutan dari Europe ke Indonesia, jadi 2 arah, just tip 2 arah lah gitu. Untuk fee-nya sendiri waktu itu aku kenain sekitar 1,5 atau 2 juta karena memang banyak banget. Itu kan aku bawa koper 2, satu yang kabin, satu itu koper buat di bagasi. Makanan yang dikirim itu benar-benar ngabisin satu koper kabin aku gitu. Jadi orangnya juga bersedia untuk membayar, aku lupa sekitar 1,5 atau 2 juta itulah, anggaplah 2 juta ya. Berarti kan 16 dikurang 2 juta, aku berarti sekarang hanya mengeluarkan 14 juta. Seneng banget kan. Terus di posisi itu aku sebenarnya udah puas, udahlah 14 juta ke 4 negara itu murah banget gitu loh. Lalu setelah aku nyampe di sana dan lain-lain, aku nggak ada cek apapun lagi tuh. Ketika aku lagi di suatu apotek dan aku ngambil barang just tipan teman aku, itu orang yang ada satu satpam penjaga apoteknya lah gitulah, ngehampirin aku, nanyain, ini beli kosmetik kok banyak banget. Aku terangin lah, iya ini aku mau bawa ke Indonesia oleh-oleh untuk teman aku, saudara aku gitu kan. Terus dia nginfo, oh nanti kamu bisa ngeklaim tax refund loh. Tax refund? Apa tuh tax refund gitu kan. Ternyata kalau kita turis, kita pokoknya bukan orang yang, kita nggak punya permanent residence di sana lah gitu, itu kita tuh ketika kita belanja kita bisa claim tax refund, pengembalian pajak pada saat kita pulang ke negara kita, itu di airport lah gitu loh. Jadi tapi kalian harus di toko itu kalian harus minta kertas buktinya untuk pengajuan tax refund, nanti baru diajukan di sananya di bandara. Aku waktu itu di bandara kebetulannya, tapi ada beberapa poin-poin, titik-titik poin yang bisa kalian ajukan kok, nggak mesti di bandara. Udah gitu setelah aku klaim tax refund itu tuh lumayan 17% dari keseluruhannya. Terus 17% itu tuh kalau nggak salah sejutaan deh, waktu itu aku dapet sejutaan. Berarti kan 13 juta, bahkan kurang dari 13 juta pengeluaran aku. Dan dari yang tadi 14 dikurang pengurangan tax refund yang sejutaan. Wah seneng banget, itu aku benar-benar seneng banget. Cuman dana tax refund itu nggak langsung masuk ya ke kita. Jadi waktu itu aku masukin kartu form tax refund aku itu di bandara. Jadi nggak ada orang yang langsung gitu loh, cuma masukin di bandara gitu loh, di kotak box gitu. Terus itu tuh turun ke aku sekitar 10 sampai 14 hari setelah aku tiba di Indonesia. Cuman tetap aja lumayan banget gitu. Jadi itu dia tips keliling Eropa ala aku, 4 negara 12 hari hanya bermodalkan 13 juta. No susah, nggak ada tuh yang namanya naik budget airplane atau tidur di airport. Aku pun tidur di hostel yang bagus. Nanti bakal aku kasih lihat mungkin cuplikan-cuplikan hostel yang aku inepin di sana.
karena actually di sana kalian mau nginep di hostel tuh bagus banget, lebih worth it. Jangan bayangin hostel kayak di Indonesia gitu. Jadi hostel di sana itu bisa milih mau cewek-cewek semua atau cowok-cowok semua atau mau mix campur, bisa milih juga mau 2 bed, mau 4 bed, ada juga yang 8 bed gitu. Dan di sana pun orangnya friendly turis-turisnya, jadi selain kalian bisa kenalan sama mereka, terus kalian juga bakal dapat banyak tips-tips dari mereka lah gitu loh. Kayak aku dikasih tahu gitu loh, nanti kamu jangan lupa kesini gitu loh. Dan itu tempat yang nggak ada di list aku, cuman wah kayaknya boleh juga nih. Jadi bukan destinasi mainstream lah, karena kan mereka kan namanya turis-turis backpack pasti udah sering banget ke situ, sering banget keliling melanglang buana, pasti udah lebih tahu lah dibanding aku yang newbie gitu loh. Dan mereka pun banyak yang nawarin, kayak ada teman aku yang Kanada, kamu kalau misalnya punya kesempatan ke Kanada hubungin aku ya di email dan di kontak ini, nanti tinggal di tempat aku aja. Jadi kayak wah lumayan banget kalau misalnya ini kayak suatu hari nanti punya rezeki main ke tempat mereka, bisa gratis nih penginapan gitu. Jadi jangan takut kalau misalnya hostelnya itu jelek apa gimana, hostelnya itu totally bagus banget, sama kayak yang di aplikasi. Misalnya kamu buka Agoda, kamu lihat gambar itu sama, nggak hoax gitu. So ini penutupan dari YouTube aku hari ini. Semoga apa yang aku share hari ini bermanfaat. Terus kekurangan-kekurangannya mohon dimaklumi, dan semoga kalian semua selalu senang dan happy. Sampai jumpa di YouTube aku, video aku berikutnya. Thank you.